Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Tentunya, sebagai kota jasa, Kota Banjarbaru memiliki banyak potensi ekraf yang patut dikembangkan. Karena itulah, DPRD Kota Banjarbaru menangkap peluang tersebut dengan menggodok rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Regulasi ini dirasa mampu untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah. Kemudian juga sebagai bagian untuk mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan juga pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat. Tentu saja pelaku ekonomi kreatif mempunyai peranan penting dalam pengembangan ekraf, terutama untuk menciptakan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif. Seperti diungkapkan pelaku ekraf di Landasan Ulin Banjarbaru, pemilik Rumah Sasirangan Diang Kinjut Heni Rusilawati. Ia optimis hadirnya regulasi baru yang tengah digodok DPRD Banjarbaru ini membawa perubahan besar bagi pengembangan ekraf di Kota Idaman Banjarbaru. Bahkan, ia siap ikut terlibat dan berkontribusi demi mendongkrak perekonomian, terutama pasca pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kami selaku UMKM IKM di Banjarbaru sangat menyambut baik aturan yang tersebut. Kami berharap dari UMKM, dari Diang Kinjut sendiri ya, untuk merekrut anak-anak muda yang putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang menengah ke bawah, terus membantu ibu-ibu single parent untuk menambah penghasilan keluarganya. Kami berharap DPRD Banjarbaru bisa membantu, memfasilitasi keadaan ekonomi masyarakat kita untuk yang lebih baik. Ungkap Heni, Diang Kinjut sendiri siap bekerja sama untuk memfasilitasi pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang ingin memajukan perekonomian di Banjarbaru. Ketika perekonomian di Kota Idaman membaik, ia meyakini semua usaha ataupun bisnis di Kota Banjarbaru pun bakal ikut berkembang. Dan kami siap bekerja sama untuk pemerintah Banjarbaru dan DPRD Banjarbaru. Untuk itu kami berharap supaya ada pemasukan lebih dari masing-masing keluarga, dari anak-anak yang putus sekolah untuk bisa bekerja, berkreasi di Banjarbaru ini. Diang Kinjut tidak ingin berkembang sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat berkembang bersama Diang Kinjut, siap berbagi ilmu pengetahuan. Salam Diang Kinjut. Pada Raperda Pengembangan Ekraf juga diatur secara khusus bagaimana peranan pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Banjarbaru. Sebut saja seperti pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, hingga mendorong standarisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif. Bahkan nantinya pemerintah daerah juga dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
Kemudian, memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif hingga bekerja sama dengan instansi vertikal dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual. Memang, kala ini kekayaan intelektual hanya dipandang sebelah mata, namun hadirnya Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif ini diharapkan mampu melindungi hasil kreativitas pelaku ekraf. Kenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansari. Saya sebagai owner dari Bloop Store atau Bloop Skate Shop, yang dimana saya di Banjarbaru ini sudah merintis usaha ini sejak 2015 sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Untuk di Banjarbaru sendiri, saya melihat industri kreatif sudah mulai berkembang mengenai Perda Ekonomi Kreatif, terutama di Banjarbaru ini menjadi suatu langkah yang positif ya. Karena dengan adanya Perda ini, mungkin kita akan merasa lebih terlindungi dengan hak kita tentang kepemilikan kita mengenai produk yang kita miliki, yang kita klaim, kita akan lebih kuat.